Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. My name Muhammad Fadil. I am from Islamic Junior High School Tripasar. Prestisius, prestasi Islami Genius. Berikutnya, saya akan menjelaskan soal dengan kode NSJ01. Soalnya sebagai berikut. Sebuah padatan misterius sebanyak 10 gram dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai dengan 250 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan, suhu padatan terhadap kalor yang diberikan diperoleh grafik berikut. Padatan yang sama bermassa 50 gram akan dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai dengan dihasilkan lelehan dari padatan tersebut. Tentukan jumlah kalor minimum dan maksimum yang harus diberikan pada padatan ini. Selanjutnya, saya akan melihat apa saja yang diketahui dari soal-soal tersebut. 1. Massa. Massa di soal tersebut berjumlah 50 gram atau 0,05 kg. Yang kedua, suhu awal di soal tersebut adalah 0 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 250 derajat Celcius. Selanjutnya, adapun hal yang ditanyakan dalam soal ini. Hal yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapa jumlah kalor minimum dan kalor maksimum yang harus digunakan pada padatan ini. Berikut penyelesaiannya. Selanjutnya, berdasarkan pada soal tersebut, pertama-tama kita akan mencari Q1. Q1 di sini masih dalam berbentuk padatan atau es, sehingga kita akan menggunakan rumus massa S dikali massa jenis S dikali del Kt. Massa S di sini berjumlah 0,05 kg dikali 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 30 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius tutup kurung. Sehingga hasilnya adalah 3150 Joule. Selanjutnya, Q2 di sini sudah dalam berbentuk lebur, sehingga rumus yang digunakan adalah M dikali massa jenis lebur S. M sama dengan 0,0 kg dikalikan dengan 336.000 Joule per kilogram, sehingga hasilnya adalah 16.800 Joule. Selanjutnya mencari Q3. Q3 di sini sudah dalam bentuk cair atau air, sehingga rumus yang kita gunakan adalah massa air dikali massa jenis air dikali del Kt, sehingga 0,05 kg dikalikan dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan buka kurung 170 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius tutup kurung, sehingga hasilnya adalah 29.400 Joule. Selanjutnya adalah mencari Q4. Q4 di sini adalah sudah dalam bentuk uap, sehingga rumus yang digunakan adalah massa air dikalikan massa uap sama dengan 0,0 kg dikali 2.256.000 Joule per kilogram. Dan hasilnya adalah 112.800 Joule. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah Q5. Q5 di sini adalah dalam bentuk uap air atau mendidih, sehingga rumus yang kita gunakan adalah massa uap dikalikan dengan massa jenis uap dikali del Kt, atau sama dengan 0,05 kg dikalikan dengan 2.256.000 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 250 derajat Celcius dikurang 170 derajat Celcius tutup kurung,
sehingga hasilnya adalah 9.024.000 Joule. Untuk mencari kalor totalnya, kita harus menggunakan rumus Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5, atau 3.150 Joule ditambah 16.800 Joule ditambah 29.400 Joule ditambah 112.800 Joule ditambah 9.024.000 Joule, sehingga hasilnya adalah 9.156.750 Joule. Dapat disimpulkan bahwa Q minimum dari padatan tersebut adalah sebesar 3.150 Joule dan Q maksimumnya adalah 9.024.000 Joule. Selanjutnya saya akan membahas konsep yang saya gunakan sebelumnya. Proses AB dengan temperatur 0 derajat Celcius dipanaskan, dalam arti api bunsen memberikan kalor atau jumlah panas kepada padatan. Pemanasan dilakukan pada tekanan tetap. Dengan kata lain, pemanasan dilaksanakan di bawah tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer atau 1013 kali 10⁵ Pascal. Akibat pemanasan ini ialah temperatur padatan naik menjadi 30 derajat Celcius. Ini berarti ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk menaikkan temperatur padatan. Proses BC dengan temperatur 30 derajat Celcius dipanaskan sehingga semua padatan berubah menjadi air dengan temperatur 30 derajat Celcius. Ini berarti ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk merubah tingkat wujud atau fase padatan menjadi air atau cair di bawah tekanan udara luar sebesar 101,3 kilopascal. Kenyataannya, pada proses perubahan fase temperatur zat tetap 30 derajat Celcius. Jadi, pada proses perubahan fase temperaturnya tetap. Proses CD. Air dengan temperatur 30 derajat Celcius dipanaskan sehingga temperaturnya naik sampai 170 derajat Celcius. Dalam proses ini, ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk menaikkan rasa kepanasan atau temperatur air. Proses DE. Air dengan temperatur 170 derajat Celcius dipanaskan sehingga air berubah fasenya menjadi uap air dengan temperatur 170 derajat Celcius. Dalam proses ini, ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk merubah air menjadi uap air dengan temperatur yang tetap di bawah tekanan udara luar yang tetap, yaitu 1 atmosfer. Perubahan fase ini berjalan cukup lama dari proses mendidih sampai proses penguapan secara perlahan-lahan. Dan yang terakhir, proses EF. Air dengan temperatur 170 derajat Celcius dipanaskan sehingga berubah fasenya menjadi fase gas atau uap air dengan temperatur 250 derajat Celcius. Dalam proses ini, ada kalor atau jumlah panas yang digunakan untuk merubah fase cair menjadi gas dengan temperatur tetap di bawah tekanan, yaitu 1 atmosfer. Oke, mungkin segini saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTes Negeri 3 Pasir, prestisius, prestasi Islami jenius. Oh ya, dan jangan lupa juga untuk selalu lakukan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker.